Oke, kita mulai berkatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai matematikanya melanjutkan soal dari Bu Lintang kemarin ya, yaitu persamaan pertidaksamaan linier yang soalnya ada sampai 15 di LMS. Terakhir sudah dibahas Bu Lintang sampai nomor 11. Jadi hari ini kita akan membahas nomor 12, 13, 14, dan 15. Oke, langsung aja saya share screen aja. Hmm, ya. Oke, kita mulai nomor 12. Nah, ini adalah eh, menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi objektif, yaitu fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan itu apa ya? Fungsi yang nanti sebagai dihitung maksimum atau minimumnya seperti itu. Biasanya kalau di soal cerita fungsi objektif itu untuk mencari berapa keuntungan maksimum untuk dua barang ini jika dijual dengan harga sekian seperti itu. Atau berapa banyak yang harus diproduksi di pabrik ini untuk produk A, produk B seperti itu nanti penerapannya. Nah, ini kita belajar dulu. Belum soal ceritanya ya, tapi secara teknisnya cara menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif jika diketahui ada beberapa sistem pertidaksamaan. Nah, ini langkahnya lumayan agak panjang, tapi kita jelaskan, kita coba tahap demi tahap ya. Kita coba pelan-pelan. Mana pointernya? Pointer. Oke, fungsi objektif kita nanti adalah ini, yaitu 4x tambah 5y. Sedangkan yang diketahui pertidaksamaannya ada 4 tuh, yaitu ada X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, ada X plus Y kurang dari sama dengan 8, ada X lebih dari sama dengan 0, dan yang terakhir ada Y lebih dari sama dengan 2. Nah, berarti kita harus menggambar keempat garisnya dulu, lalu kita cari daerah penyelesaiannya yang memenuhi keempat pertidaksamaan itu. Nah, oke. Kita gambar yang pertama dulu, yaitu ini. Ya, X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Kalau kita mau membuat garisnya, kita jadikan sama dengan dulu dia. Jadi, gimana? Nggak muncul. X tambah 2Y, kita jadikan sama dengan dulu ya, sama dengan 6. Nah, lalu kita mencari nilai X dan Y-nya dengan cara mencari perpotongannya dengan sumbu X, sumbu Y. Caranya gimana? Kalian bikin tabel aja seperti ini. Kalian bikin tabel XY. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kayak gitu. Nah, jadi ngitungnya kalau X-nya 0, berarti kamu masukkan di situ. 0 plus 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y sama dengan 6, berarti Y-nya dapatnya adalah 3. Kayak gitu. Nah, terus kalau sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berarti ya kita substitusi ke situ. Y-nya 0, cari X-nya. Berarti X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Berarti dapatnya X sama dengan 6. Seperti itu caranya. Ya. Berarti untuk persamaan garis yang pertama ini, kita punya dua titik tuh, yaitu 0,3 dan 6,0. Kita gambar di koordinat kartesius. Ini ya, saya taruh di kanan. 0,3 berarti kira-kira di sini ya.
3 kan antara antara 2 dan 4 ya. Sini, terus 6,0 di sini. Lalu kita bikin garisnya. Kita bikin garisnya. Mana tuh ketutupan red? Bentar, tunggu saya pindah dulu aja. Ini. Kita bikin garis yang melalui 2 titik ini. Nah, itu. Ini, ini bisa diperpanjang ya. Nah, seperti itu. Nah, terus daerah penyelesaiannya yang mana? Kita lihat nih. Kita lihat di situ, X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Kita uji pakai 0,0 boleh. Kita uji pakai 0,0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya berarti kan kalau dihitung kan ruas kirinya 0. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 6? Kan enggak. Berarti titik uji kita yaitu 0,0 itu bukan di daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang atasnya sini. Ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kalau diarsir gini. Gitu ya. Tapi untuk di soal seperti ini yang saya arsir yang bukan daerah penyelesaiannya ya, biar nanti yang bersih. Atau nanti aja terakhir kita langsung cari daerah penyelesaiannya, saya kasih panah-panah aja. Nah, saya kasih panah kayak gini aja berarti. Jadi kalau hmm, kalau seperti ini berarti daerah penyelesaiannya adalah di atasnya garis biru. Oke, oke, seperti itu sementara. Terus berikutnya adalah ini. X plus Y kurang dari sama dengan 8. Sama langkahnya kita jadikan sama dengan dulu. X plus Y sama dengan 8. Kita cari perpotongan dengan sumbu X, sumbu Y-nya dengan tabel seperti ini. XY, X-nya 0, kalau dimasukkan di sini 0 berarti dapatnya Y-nya 8. Dan sebaliknya, kalau Y-nya 0 dapatnya X-nya 8. Kalau kita substitusikan ke sini, gitu ya. Nah, jadi titik kita 8,0 dan 0,8. Nah, kita bikin garisnya. Pas. Nah, oke. Nah, sekarang kita uji daerahnya yang mana. Ujinya paling enak pakai titik 0,0. Berarti kalau kita masukkan sini, 0 tambah 0, hasilnya 0, kurang dari sama dengan 8. Benar ya? Berarti daerah yang ada 0,0-nya, yaitu di sini, itu adalah di daerah penyelesaiannya si garis hijau itu. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di bawahnya garis hijau. Kalau saya arsir seperti ini daerahnya. Gitu ya. Tapi di sini nggak saya arsir biar nanti kelihatan. Jika saya kasih panah aja, berarti daerahnya adalah di bawahnya garis hijau. Tuh. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah X lebih dari sama dengan 0. Berarti itu adalah sumbu X positif. Areanya adalah di kanannya sumbu Y. Di kanannya sumbu Y. Berarti ini kalau saya bikin garis. hmm, Nah, berarti itu kan ya garis garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ya. Garis X sama dengan itu adalah sumbu Y.
Ya kan garis tegak ini itu X sama dengan apa? Nggak pas tuh garisnya. Nah, berarti daerahnya kalau positif berarti daerahnya adalah di sebelah kanan garis merah itu. Berikutnya yang ke terakhir, yang keempat, Y lebih dari sama dengan 2. Kalau kita bikin garisnya yaitu Y sama dengan 2, yaitu adalah garis mendatar yang melewati 2 ini. Hmm. Nah, karena dia lebih dari 2, berarti di atasnya ya. Berarti arahnya di atasnya si garis biru. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat tuh daerah penyelesaiannya dari keempat pertidaksamaan itu. Ya, jadi di atasnya garis biru tua, di bawahnya garis hijau, di kanannya garis merah, dan di atasnya biru. Berarti kalau kita arsir, sini pakai warna apa ya? Warna merah lah. Jadi kalau kita arsir daerahnya yang ini nih. Nah, itu adalah daerah penyelesaiannya. Terus untuk mencari nilai maksimum minimumnya, yang mana yang dipakai? Kita pakai titik pojok. Titik pojok itu yang mana ya? Yang pojok-pojok dari daerah pertidaksamaan kita, yaitu ini. Ya, ini satu, ada titik yang kedua, tuh, ini, ada titik yang ketiga, ada titik yang keempat. Kalau kita list, yang ini titiknya adalah berapa tuh? 0,8. Ya, yang di sini, ini perpotongan garis garis hijau dengan garis biru muda. Berarti kita bikin perpotongannya. Berarti X plus Y sama dengan 8 dengan Y sama dengan 2. Ini kita potongkan. Artinya ya tinggal substitusi aja Y-nya dengan 2. Berarti X tambah 2 sama dengan 8. Berarti dapat X-nya 6. Ya, berarti ini koordinat. Oh ya, ini ya kelihatan ya. Ini di sini ini adalah 6, koma Y-nya jelas 2. Terus titik yang di sini. Titik yang di sini ini perpotongan garis biru dengan biru muda. Berarti garis biru tuanya X plus 2Y sama dengan 6, kita potongkan dengan ini. Y sama dengan 2, berarti substitusi Y-nya 2 ya. X ditambah 2 kali 2 sama dengan 6, berarti X-nya dapat, ini 4 ya, berarti X-nya 2. Berarti ini koordinatnya adalah 2, Y-nya jelas 2. Terus yang di sini tadi berapa? 0,3 ya. Nah, di sini adalah koordinat 0,3. Nah, akhirnya keempat titik ini substitusikan ke fungsi objektif. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Saya scroll, nggak bisa. Ya. Fungsi objektifnya tadi kita tulis. Fungsi objektifnya fx, y-nya kita kan punya di soal yaitu 4x plus 5y. Nah, masing-masing titik ini kita masukkan. Jadi dari yang pertama, dari yang 0,3, terus 2,2, terus 6,2, dan yang keempat 0,8. Nah, ini kalian masukkan ke ini, ke fungsi objektifnya. Berarti X-nya diganti dengan ini 0, Y-nya diganti dengan 3. 4 kali 0 ditambah 5 kali 3, kita hitung. Berapa tuh? 0 tambah 15, 15. Ini yang kedua 4 kali 2 ditambah 5 kali 2, 10 tambah 8, 18.
4 kali 6 ditambah 5 kali 2 berarti 24 tambah 10, 34. 4 kali 0 ditambah 5 kali 8 berarti 5 kali 8, 40. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti yang terbesar. Gitu ya. Jadi caranya memang panjang ya. Caranya memang panjang. Kenapa? Karena harus menggambar dulu. Ya. Jadi dari keempat pertidaksamaan itu kita bikin persamaan garisnya, kita bikin gambar garisnya, diplotkan di koordinat kartesius, dicari daerah penyelesaiannya di atasnya garis atau di bawahnya garis. Lalu dari keempat itu kita satukan, kita iriskan semuanya sehingga dapat daerah penyelesaiannya, lalu kita tulis titik-titik pojoknya. Kalau misalkan tidak terlihat dengan jelas perpotongan antara dua garisnya, bisa kalian potongkan seperti ini tadi ya. Ya, proses ini adalah SPLDV, menyelesaikan sistem bersama linear dua variabel dengan substitusi. Nanti akan ketemu titik-titik potong yang menjadi titik-titik pojoknya. Lalu titik pojoknya dimasukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan tergantung pertanyaan yang ada di soal seperti itu. Itu ya, jadi satu soal menyelesaikannya bisa 15 menit sendiri ini. Tuh, untuk nomor 12. Sama nanti sampai bentuk soal cerita itu nanti caranya juga seperti ini ya. Jadi nanti kita akan menggambar ya, akan menggambar, nyari daerahnya, lalu dicari titik pojoknya, dimasukkan ke objektif, dicari yang maksimum atau minimum sesuai yang diminta di soal gitu guys. Oke, saya lanjut nomor berikutnya 13 masih dengan model yang sama. Ada yang chat. Bentar, saya yang Maaf Pak, cara mengetahui titik potong koordinat 2,2, bagaimana mencari X plus 2Y sama dengan 6 dan X22 yang spell DV. Oke, substitusi aja. Soal itu ada trik cepatnya, sementara tidak ada. Karena ini memang soal yang, apa ya, soal yang langkahnya panjang. Jadi nggak bisa kita nebak-nebak apakah yang jawabannya terbesar itu maksudnya enggak, harus gambar memang. Jadi memang SPL SPTL ya, sistem pertidaksamaan linear itu sangat-sangat merepotkan memang. Ya, coba variabel gambar. Oke, cara menentukan apa tadi lupa sampai. Cara mengetahui titik potong koordinat. Oke, cara mencari titik potong koordinat kita mensistemkan dua persamaan garisnya. Jadi misalkan nih 2,2, yo yang ini. Oke, misalkan nyari titik yang ini. Ya, titik yang ini yaitu kan ini itu perpotongan antara garis biru muda dengan garis biru tua, gitu kan ini. Nah, berarti kita fokus ke garis biru tua dengan garis biru muda. Ini tadi biru muda ya. Kita satukan. Bukan yang ini ya, sorry. Ini kita satukan dalam sistem persamaan. X plus 2Y sama dengan 6, dengan Y sama dengan 2. Artinya Y-nya ini sama dengan 2, langsung kamu substitusi ke Y-nya. Nah, jadi kan dapatnya X tambah 2 kali 2 sama dengan 6. 2 kali 2 kan 4 ya. Jadi tinggal ngurangi aja. X tambah 4 sama dengan 6. Berarti X-nya dapat 2. Nah, di sini dapat koordinat X-nya adalah 2. Y-nya berapa? Ya udah di soal ini. Y-nya dapat. Itu. Seperti itu. Kalau nanti misalkan persamaan, perpotongan dari dua garis, misalkan kamu suatu saat mau nyari yang ini nih. Nah, berarti kan kita harus mencari perpotongan antara biru tua dengan hijau. Nah, berarti dua ini.
Nah, kamu sistemkan pakai eliminasi substitusi. Kamu susun X plus 2Y sama dengan 6, X plus Y sama dengan 8. Misalkan nih ya, misalnya kita mau nyari titik ini gitu. Nah, ini kamu eliminasi X-nya hilang, terus dapat Y-nya adalah min 2. Substitusi ke sini, nanti dapat X-nya adalah 10. Berarti ini koordinatnya adalah 10, negatif 2. Seperti itu. Misalkan kamu mencari titik perpotongan antara si garis biru dan hijau. Kayak gitu cara mencari titik perpotongannya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjutkan di nomor 13 ya. Bentar, saya berarti menggunakan SPLDV untuk mencari titik potong. Betul, pakai eliminasi substitusi. Kalau ini tadi kan tinggal pakai substitusi karena persamaan keduanya sederhana, yaitu Y sama dengan konstanta. Tinggal substitusi aja ketemu X-nya. Kalau ternyata masih ada dua variabel, X dan Y harus pakai eliminasi dilanjut substitusi. Itu yang menyelesaikan SPLDV. Oke, terima kasih Pandu. Lalu saya lanjutkan nomor 13. Saya kasih atas dulu. Oh, apa tuh? Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana menentukan lokasi garisnya masih di Oke, sekalian di nomor 13 ya, sama juga menggambar garis juga. Jadi nomor 12 sampai 15 ini kita gambar. Tuh, nanti kok nggak bisa di scroll sih. Nanti saya ajari cara meletakkan garisnya atau mana scroll. Nah, tuh. Nah, saya kopaskan soal nomor 13. Nah, oke, nomor 13 seperti itu. Hehehe, kelewatan. Oke. Diberikan sistem pertidaksamaan. Oke, ada 4 juga tuh sistem pertidaksamaannya. Ada 5x plus y lebih dari sama dengan 5. Ya. Ada x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Ada x lebih dari sama dengan 0. Dan warna apa satunya nih? Hijau-hijau. Dan ini Y lebih dari sama dengan 0. Bentuk fungsi objektifnya adalah, bentar, kok. Bentuk fungsi objektifnya adalah 9x plus 3y. Yang ditanyakan adalah, oh ngecek maksimum minimumnya, oke. Oke, kita harus menggambar dulu. Kopas koordinatnya dulu biar enggak repot. Oke. Oke, kita coba yang pertama ya. Jadi ini 5x plus y lebih dari sama dengan 5. Gimana cara gambarnya? Kita jadikan sama dengan dulu. Jadi 5x plus y sama dengan 5. Ya. Lalu kita cari perpotongan dengan sumbu x dan sumbu y. Caranya membuat tabel xy. Tabel xy. Ya, ini gini ya, aslinya full tabel kotak gini ya. Cuma saya males bikin itunya. Oke, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, kamu substitusi ke sini.
Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 5 kali 0 ditambah Y sama dengan 5. 5 kali 0, 0 ya. Berarti dapatnya Y-nya adalah 5. Tulis di sini. Berarti kita punya koordinat 0,5. 0,5 itu berarti posisinya di sini. Iya, benar ya. Ini kan X, ini Y. 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5 di sini berarti. Oke. Lalu lanjut berikutnya. Nih, oret-oretan aja. Berikutnya kalau Y-nya yang 0, nah kamu substitusi ke sini. Berarti 5X ditambah Y-nya kamu ganti 0 sama dengan 5. Berarti dapat 5X sama dengan 5. Berarti X-nya adalah 1. Ya, benar ya 1 ya? Iya, 1. Berarti kita punya koordinat 1,0. 1 itu diantaranya 0 dan 2 di sini. Nah, gitu. Kita dapat dua titik, langsung kita hubungkan pakai garis. Wait, sorry, sorry. Kita tunggu ulang. Nah, boleh ditambah lepaskan. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang nanya. Bentar. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang setelah menggambar garisnya, kita harus menentukan daerah penyelesaiannya untuk pertidaksamaannya ini. Oke, ini ya, lebih dari sama dengan 5. Nah, caranya gimana? Kita uji pakai titik terserah sih sebenarnya ya. Titiknya terserah, tapi paling enak menguji itu titik 0,0. Kamu masukkan ke sini. Ya, jadinya kan 5 kali 0, 0 ya, ditambah 0 lebih dari 5. Hasilnya 0 lebih dari 5. Apakah 0 itu lebih besar dari 5? Tidak kan? Ya, artinya kalau tidak, berarti daerah yang ada 0,0-nya itu bukan daerah penyelesaian. Jadi daerah yang ada nolnya ini 0,0, koordinat 0,0 itu bukan di daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di seberangnya garis sana, yang kanan. Itu mudah nggak, Rek, di sini, Rek? Fungsi titik uji untuk apa? Saya belum mengerti karena bisa 0,0 dan kalau kena garis maka selain 0,0. Oke, nah titik uji itu untuk menguji di mana daerahnya. Gitu. Jadi nggak harus 0,0. Bisa kamu ambil titik di sini misalkan nih. Titik berapa tuh? 12,8. Nggak apa-apa, 12,8 kamu uji, kamu masukkan ke pertidaksamaan 5x plus y lebih dari sama dengan 5. Kamu masukkan, x-nya 12, y-nya 8. 5 kali 12, 60, ditambah, bener ya? Tambah 8, lebih dari 5, berarti 68 lebih dari 5. Apakah ini benar? Kalau benar, berarti daerah yang memuat titik uji itu adalah daerah penyelesaiannya. Artinya daerah yang ada titiknya ini, dia adalah daerah penyelesaiannya. Itu maksudnya. Ya, yang diarsir biasanya kalau di buku-buku. Atau biasanya hanya ditulisi DP, daerah penyelesaian. Itu. Nah, makanya biar ngitungnya nggak terlalu besar angkanya, biasanya titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian itu pakai 0,0. Kalau misalkan 0,0 disubstitusi tidak benar pertidaksamaannya, berarti dia bukan daerah penyelesaiannya. Bentar, kita hapus ini saya. Oke, jadi tadi kan kita coba dua titik uji ya. Yang pertama 0,0, ternyata kalau kita masukkan 0,0, ternyata pertidaksamaannya salah. Artinya
daerah yang memuat 0,0 dia bukan daerah penyelesaiannya. Sehingga yang daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanannya garis biru. Seperti itu. Sementara saya kasih ini. Berarti arah penyelesaiannya di sebelah kanannya garis biru. Gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gini ini dioret-oretan aja ya. Jadi nggak wajib formal harus kamu tulis di lembar penyelesaian. Terus ini titik uji ditulisnya, dicarinya di oretan. Kalau kamu menyatet ya nanti videonya bisa di pause kamu catat ya. Ini biar cukup aja nulisnya soalnya. Kalau nggak saya catat nggak cukup. Kalau nggak saya hapus nggak cukup. Oke, lanjut yang pertidaksamaan yang kedua. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Sama kayak tadi, bikin sama dengan dulu. X plus 2Y sama dengan 4. Ya, kita cari perpotongan dengan sumbu X, sumbu Y. Caranya bikin tabel XY. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti anggaplah ini ditutupi nolnya ya. Berarti tinggal 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya adalah 2. Itu ya, benar ya? Ini kalau dimasukkan berarti kan 0 tambah 2Y sama dengan 4. Gitu ya. Berarti 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya 2. Gitu ya kalau saya proses oret-oretan. Berikutnya sebaliknya. Setelah X-nya 0, berarti sekarang kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kamu substitusi. X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. Berarti X tambah 0 ya. Langsung aja. Berarti dapat X-nya adalah 4. Oke, oke. Berarti dapat X-nya adalah 4. Nah, kita dapat tuh 2. Tuh, error lagi. Bentar, bentar ya. Error ini yang. Wait. Sebentar, OneNote-nya ada error. Nah, OneNote. Oke, aman. Saya share screen lagi. Nah, oke, lanjut. Kok gede banget? Kita kecilin. Oke, dapat ya 2 titik 0,2 dan 4,0. 0,2 di sini, 4,0 di sini. Kita bikin garisnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nggak bisa pas-pas banget. Intinya melewati 0,2 dan 40. Terus daerahnya yang atasnya garis atau bawahnya garis, kita uji pakai 0,0. Nah, kita masukkan di situ. 0 ditambah 2 kali 0, apakah kurang dari 4, benar atau salah? Oh, benar ya. Berarti daerah yang memuat 0,0 ini itu adalah daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di bawahnya garis biru. Hmm. Kalau diarsir berarti yang ini yang diarsir. Gitu ya. Oke, dapat. Yang ketiga, X positif ya positif ini auto
auto gampang ya, nggak usah digambar ya. X lebih dari sama dengan nol itu berarti sebelah kanannya sumbu Y. Kalau Y lebih dari sama dengan nol berarti sebelah atasnya sumbu X. Artinya di kuadran satu ini. Ya, di sini. Ya, di perempatan yang kanan atas. Kayaknya. Area positif. X positif ya positif. Berarti kalau saya arsir, mana tuh? Di atasnya atau di kanannya biru tua, di bawahnya biru muda, sumbu E ke atas, sumbu Y ke kanan. Berarti daerahnya ini, segitiga kecil ini aja. Ya, ini ya, gitu. Nah, yang menjadi titik pojok untuk dimasukkan ke fungsi objektifnya yang mana? Ya, pojokan ini. Nih, yaitu berapa itu? 4,0. Yang di sini tadi berapa? 1,0 ya. Yang di sini, nah ini belum tahu nih. Nah ini belum tahu nih berapa koordinatnya. Itu adalah perpotongan garis biru tua dengan garis biru muda. Nah berarti kita eliminasi substitusi itu. Garis biru tua yaitu 5x plus y sama dengan 5. Sementara yang biru muda x tambah 2y sama dengan 4. Ini kita selesaikan. Caranya ya dieliminasi aja, terserah mana yang mau dikalikan. Yang atas saja, yang atas ini saya kalikan 2, yang bawah tetap ya. Sehingga nanti jadinya yang atas kali 2 berarti 10x ditambah 2y sama dengan 10. Lalu yang bawah tetap yaitu x plus 2y sama dengan 4. Ya. Lalu saya eliminasi y-nya habis 9x sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 6 per 9. Berarti ini 6 per 9, koma Y-nya berapa? Masukkan ke salah satu persamaannya. Saya masukkan ke yang bawah ya. Saya masukkan ke X plus 2Y sama dengan 4. X-nya 6 per 9. 2Y sama dengan 4. Oke, kita geser. Berarti 2Y sama dengan 4 dikurangi 6 per 9. Atau jadikan penyebut per 9, 36 kurangi 6. Berarti 30 per 9. Ini 2Y, berarti Y-nya adalah pindah 30 per 18. Benar ya? Atau disederhanakan 15 per 9. Kecil amat ya? Enggak keliru kah? Oh iya benar kok. Betul. Oke, nah sekarang kita uji ketiga titik itu ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kita adalah fxy, berapa tadi? 9x tambah 3y. Kita masukkan xy-nya masing-masing titiknya, mulai dari titik pojok yang 1,0, 4,0, dan 6 per 9, 15 per 9. Oke, kita masukkan berarti ini 9 kali 1 ditambah 3 kali 0 berarti 9. Ini 9 kali 4 ditambah 3 kali 0, piro rek? 36. Ini 9 kali 6 per 9 ditambah 3 kali 15 per 9. 9-nya kecoret, ini tinggal 6 doang. Ini 3 kali 15, 45 ya. 45 tambah 6, 51.
Oke, berarti kita dapat nilai minimumnya adalah 9, nilai maksimumnya adalah 51. Berarti maksimumnya 11 ini salah, minimumnya 9 ini benar. Maksimum terjadi ketika 2 per 3, 5 per 3. Oh, ini kalau sederhanakan benar ya. Kalau dibagi 3 bisa ya, 2 per 3, eh, eh, bagi 3 berapa? 5 per 3. Maksimum terjadi ketika 2 per 3, 5 per 3. Benar ya itu ya? Maksimum ya? Betul, Loh, Pak. sini kok salah? Ada yang salah hitung kah? 9 per 3 ya. Benar kok ya? Maksimumnya saat 2 per 3, 5 per 3. Yaitu saat ini, 6 per 9. Bentar, saya cek ulang. Kali 2, benar. 6 per 9. Bagi 3, 2 per 3. Benar. Masukkan ke sana. 36 kurangi 6, 30 per 9 per 18. Iya, benar. Ini benar ya, SPP ya harusnya ya. Di opsi jawabannya tidak ada. Ini mungkin tipe SPP. Gitu. 3 kali 6. Apa. Ada yang tanya. Berarti kalau lebih dari arah arsir ke kanan dan kurang dari arah arsir ke kiri. eh di soal ini iya, tapi tidak selalu ya. Karena tergantung bentuk pertidaksamaannya nanti. Jadi kebetulan di sini bentuk pertidaksamaannya tidak ada tanda minusnya. Ya, di persamaan yang ruas kiri dan ruas kanan sama-sama nggak ada minusnya, berarti bisa kamu simpulkan seperti itu tadi. Ya, kalau dari soal kita tadi kan kalau lebih dari area arsirannya yang atas, kalau kurang dari yang bawah. Iya, betul. Itu kalau persamaannya ruas kiri dan ruas kanan nggak ada tanda minus-minusnya. Nah, nanti harus hati-hati kalau ada tanda minus-minusnya. Ya, kebetulan dari dua soal ini nggak ada tanda minusnya, jadi aman. Seperti itu. Tapi kalau ada tanda -5, nah itu harus kamu cek ulang. Biasanya berlawanan, kayak gitu. Hmm. Ya, ya kan, saya coba di GeoGebra, saya tambah minus jadi kiri. Ya, makanya harus hati-hati. Nggak bisa diperumum disimpulkan kalau lebih selalu di kanannya garis. Tidak selalu ya. Karena kebetulan di sini ruas kiri kanan areanya positif semua. Apa, angkanya positif semua. Kalau ada negatifnya itu bisa jadi berlawanan. Malah, seperti itu. Ribet ya, panjang langkahnya itu. Panjang, tapi nanti ada satu nomor, dua nomor yang pasti muncul di soal apa namanya TKA karena ini memang aplikatif untuk menentukan maksimum, keuntungan maksimum seperti itu. Oke, di soal nomor selanjutnya 14-15 ini masuk soal cerita. Nah, ini biasanya soal model soal cerita ini nanti yang bingung kalau ada pecahnya. Betul sekali, itu menghambat penghitungan kita ya. Itu ngitung pecahan ini agak butuh effort ya memang. Tuh. Tapi kadang kalau soalnya tega gitu ya angkanya pecahan semua. Tapi untungnya fungsi objektifnya mempermudah kita ya. Fungsi objektifnya mencoret pecahan itu jadi angkanya bulat gitu. Ya cuma susah memang kalau di gambarnya, kalau menentukan titik pojoknya itu susah. Oke, nomor 14-15 ini soal cerita. Nih, yang sering muncul di ujian-ujian. Kopas dulu soal. Oke. Kalau ada notot nomor 15-nya kamu coba ya nanti ya, kalian coba ya. Kalian coba sendiri, kan ada kunci jawabannya. Langkahnya sama kayak nomor 14 ini. Di situ belum ada pertidaksamaannya ya. Kalau tadi kan nomor 12-13 kita sudah disodorkan langsung pertidaksamaannya berapa-berapa, tambah berapa, lebih dari, kurang dari. Kan? Kalau soal cerita ini lebih butuh effort lagi. Kita harus menyusun sendiri sistem pertidaksamaannya. Itu yang tambah bikin repot tuh. Mana pointer saya?
Bentar, saya kopaskan koordinatnya. Samping kanan. Red. Asik. Nah, oke. Nah, di sini kita harus mengubah setiap kalimatnya menjadi pertidaksamaan. Biasanya dibikin kayak tabel dulu sih. Tapi nggak harus tabel, nggak apa-apa. Untuk menambah penghasilan, ibu rumah tangga setiap hari memproduksi dua jenis kue untuk dijual. Oke, berarti ada dua jenis kue nih. Jenis pertama, jenis kedua. Setiap kue jenis satu modalnya 1.000 dengan keuntungan 800. Jenis kedua modalnya 1.500 dengan keuntungan itu jika modal yang tersedia. Oke, di sini ada kata-kata modal nih. Ya, jenis satu modalnya 1.000, jenis dua modalnya 1.500, modal yang tersedia 500.000. Nah, ini bisa jadi satu kalimat itu. Nah, berarti di sini kita tulisi modal. Biasanya dibikin tabel kayak gini sih. Tapi nggak wajib ya. Untuk mempermudah kalian menyusun ketidaksamaannya sebenarnya. Oke, kita plotkan di situ. Jenis satu modalnya 1.000. Jenis dua modalnya 1.500. Ini yang tersedia. Oke, tersedia. Kok hilang? Oke, yang tersedia adalah 500.000. Kok hilang kok? Bentar. Ya, errornya tidak. Bentar, saya close dulu. Bentar, nge-lag ya. Bentar ya, OneNote-nya ada trouble. Oh iya, nggak kuat dia. OneNote. Oke, saya share screen lagi. Hmm. Oke, modalnya kita tulis. Nah, sudah. Lalu berikutnya apa di sini yang bisa kita tulis? Setidaknya kita harus punya dua persamaan nih, dua pertidaksamaan. Persamaan pertama tentang modal. Persamaan kedua tentang apa tuh? Di situ kita lihat ada keuntungan. Ada juga, nah ini paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Nah, itu sebagai di sini. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini nih, modal yang tersedia sama paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Itu posisinya harus di kanan sendiri. Itu menjadi batasnya istilahnya ya. Jadi kalau kita menaruh 400 di yang kanan, berarti apa nama variabelnya untuk 400 kue ini? Banyaknya. Nah, banyaknya kue jenis satu dengan jenis dua itu paling banyak hanya 400 kue. Berarti tandanya bisa kita tulis di sini. Satu ini adalah untuk variabel X. Ini Y. Berarti kita tinggal menambahkan ini X, ini Y. Tersedia. Berarti kalau tersedia itu adalah maksimumnya segitu batasnya. Ya, tinggal nambah aja. Sedangkan banyak kue satu dan kue dua itu adalah X dan Y-nya paling banyak 400 G. Nah, jadi pertidaksamaan ya, sorry, pertidaksamaannya adalah 1.000 X
ditambah 1.500Y kurang dari sama dengan 500.000. Nah, persamaan yang kedua adalah X plus Y kurang dari sama dengan 400. Itu ya. Jadi di setiap soal cerita yang kalian cari dulu adalah batasnya. Setidaknya kalian harus menemukan dua batas minimal. Ya, kata kuncinya biasanya semacam ini. Modal yang tersedia, uang yang tersedia, banyak barang yang tersedia atau paling banyak seperti itu. Itu harus ditaruh di kolom yang paling kanan. Ya, itu istilahnya adalah batas. Ya. Itu harus ditaruh yang paling kanan. Tuh. Nah, terus kita selesaikan udah. Kita punya dua per tidak samaan kita selesaikan. Bentar, ngelek lagi. Bentar ya, sabar ya. Oke, nggak kuat kalau di share screen. Kuat sih kemana-mana. Nah, oke kita lanjut. Oke, nah kalau cuma dua, nah kita harusnya ada lagi tambahannya. Yaitu untuk barang soal cerita gini, nggak mungkin X dan Y-nya negatif ya. Berarti X-nya harus positif, Y-nya juga positif. Seperti itu. Ya, terus ini bisa kalian sederhanakan nih. Ini bisa kalian sederhanakan. Entah itu kalian bagi 500 juga boleh ya. Kalian bagi 500 jadinya nanti 2X plus 3Y kurang dari sama dengan berapa tuh? 1.000. Ya. Nah, yang ini tetap X plus Y kurang dari 400. X positif, Y positif itu berarti sebelah kanan sumbu Y, atasnya sumbu X itu ya. Kita fokus ke sini dulu. Oke, kita gambar. Lupa, fungsi objektifnya belum. Fungsi objektifnya yang mana? Nah, yang nggak punya batas. Yaitu yang mana tuh yang nggak punya batas? Ini tadi, angka yang belum kita punya. Keuntungan. Ya, keuntungan 800 untuk jenis satu dan keuntungan 900 untuk jenis 2. Jadi fungsi objektifnya itu adalah 800 X jenis satu kan X ya, ditambah 900 jenis 2 yaitu. Itu fungsi objektifnya untuk mencari apa? Keuntungan terbesar. Berarti nanti dicari yang maksimum. Oke, kita lanjut. Kita gambar ya. Kita gambar, kita jadikan sama dengan dulu 2X plus 3Y sama dengan 1.000. Sama kayak tadi, bikin tabel XY dengan X-nya 0, berarti Y-nya 1.000 per 3. Sedangkan kalau Y-nya 0, 1.000 per 2 itu 500. Saya buletin ya, oh, anggap aja dalam ratusan ya ini ya, berarti kita punya 5,0, 500,0 dan 10 per 3 itu 3,33. Ya, kita mau 1.000 per 3, 300-an atau kalau di sini kita berarti 3, sekian. Oke, kita bikin garisnya. Udah pas. Kurang T. Hmm.
Wih. Nah, hmm. Iya apa sih? Oke, kita gambar garisnya. Mana? Kok nggak muncul? Duh, nggak muncul. Sebentar, error lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus daerahnya mana tadi? Kurang dari ya? Kurang dari kalau kita uji pakai 0,0 hasilnya kan 0 kurang dari 1000 benar ya. Berarti daerahnya adalah di bawahnya garis merah. Lalu iya 500,0 kan 5,0. Saya buletin dalam ratusan ya. Jadi ini saya simbolkan ini 5 ini 500-an ya di sini kan. Iya 5 ya kurang geser ya. Ini kan 3. Sorry, 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 sorry. 505 itu diantaranya 4 dan 6. Nah, terus yang ini 10/3, 3 koma di sini. Oke, kita gambar. Kita geser. Oke, daerahnya di bawahnya ya. Nah, terus yang ini. X plus Y kurang dari 400 itu gampang. Ya, X plus Y sama dengan 400. Kalau koefisiennya sama-sama satu gini, otomatis X dan Y-nya 400-an itu. Kalau X-nya 0, Y-nya 400. Kalau Y-nya 0, X-nya 400. Atau 4,0 dan 0,4. Kurang dari berarti daerahnya di bawah juga ya. Di bawah garis biru. Terus X positif, Y positif, itu berarti kita punya daerahnya adalah di dalam segi empat ini. Oke, berarti titik-titik pojoknya kita dapat ya, daerahnya ini itu adalah berapa tadi? 1000/3 ya. 0,1000/3. Terus ini itu adalah 400,0. Terus ini perpotongan nih. Belum tahu ya kita ya. Nah, kita eliminasi substitusi. Yaitu 2x plus 3y sama dengan 1000. Lalu yang ekspresinya 400 ini saya kalikan 2 ya. Berarti jadi 2x tambah 2y sama dengan 800. Kita eliminasi, ini 1y, ini 200. Berarti koordinat y-nya 200. X-nya gimana? Ya, masukkan ke sini. X plus Y-nya 200 sama dengan 400. Berarti X-nya dapat 200.
Berarti koordinatnya ini 200,200. Sama satu titik pojok ini bisa kita abaikan aja karena nggak mungkin dia menjadi maksimum ya karena 0,0. Nah, dapat kita tulis fungsi objektifnya fxy-nya yaitu berapa tadi? 800x tambah 900y. Kita tulis semua titiknya mulai dari 0,0 yang nggak mungkin dia dapatnya maksimum ya. 800 kali 0 tambah 900 kali 0 hasilnya kan 0. Terus ada 400,0. Berarti 800 kita kali 400 ditambah 900 kali 0. Ini 0, ini 32, nolnya itu 234. Berarti 320.000. Kalau titik yang berikutnya 200,200. Berarti 800 kali 200 ditambah 900 kali 200. Berapa? 16 tambah 18. 34 ya. 340.000. Yang terakhir titik itu 0,1000 per 3. Berarti 800 kali 0 ditambah 900 kali 1000 per 3. Ya, ini coret coret berarti 300 kali 1000 berarti 300.000. Yang ditanyakan tadi apa? Keuntungan terbesar berarti yang maksimum ini ya. Nah, ini adalah keuntungan terbesarnya. Benar ya? 340.000. Seperti itu. Oke. Untuk nomor 15, ya silakan kalian coba dulu, langkahnya sama. Ya, jadi kalian bikin tabel untuk mempermudah membuat sistem pertidaksamaannya. Tabel seperti ini tadi. Kalian cari batasnya apa aja, terus kalian lihat kalimat atau kata-kata batasnya paling banyak atau minimal ya. Kalau kata-katanya itu paling banyak atau maksimal atau hanya tersedia, itu tandanya adalah kurang dari sama dengan ya. Kalau kalimatnya nanti minimal ya perlu minimal sekian atau tidak kurang dari tidak kurang dari, nah itu berarti tandanya nanti lebih dari sama dengan. Kalau nomor 15 kalau saya lihat di soalnya itu nanti pakai tanda yang ini nanti nomor 15. Ya, coba kalian coba dulu. Nanti saya lampirkan juga kok. Ini nanti di PDF-nya akan saya kasih nomor 15. Ya, kalian coba dulu. Nanti pembahasannya saya taruh di mana LMS ya PDF-nya. PDF coret-coretannya. Terus rekamannya juga ini sampai nomor 14. Oke, itu dulu ya. Rek. Memang sulit, tapi ini selalu ada. Wujudnya adalah soal cerita seperti ini. Jadi kalau kalian nanti di ujian ada soal cerita yang pertanyaan akhirnya keuntungan terbesar atau mungkin berapa minimum pengeluaran untuk pembelian barang itu, sementara yang diketahui bacaan semacam ini itu jelas penyelesaiannya sangat 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 panjang. Jadi kerjakan belakangan aja gitu ya. Itu sangat panjang, menyita waktu dan rawan terjadi kesalahan dalam menyelesaikan. Karena banyak hal di situ ya, bikin ada memodelkan menjadi sistemnya, ada menggambar garisnya, ada menentukan daerah penyelesaiannya, ada menentukan titik pojoknya, ada mensubstitusi ke fungsi objektif. Jadi langkahnya sangat banyak. Nah, itu saran saya nanti saat kalian ujian TKA menemui soal semacam ini, kerjakan paling akhir. Kalian lewati dulu, nggak apa-apa, kalian tandai, oh ini belum, kerjakan paling akhir, seperti itu. Karena memang panjang banget, gitu ya. Oke, itu dulu dari saya. Ini nanti saya lanjutkan pembahasannya nomor 15, tak coret-coret.
Tapi untuk rekamannya menyusul aja nggak apa-apa, atau mungkin pertemuan berikutnya boleh. Atau tinggal lihat aja nanti di pembahasannya ya. Untuk Zoom-nya cukup segini dulu. Kurang lebih langkahnya seperti ini ya. Panjang banget. Kalau sudah sampai soal cerita ini, nama materinya bukan SPLTV lagi. Salah. Bukan SPTLDV lagi ya. Ini kan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Itu kalau yang atas tadi. Kalau sudah ada soal cerita, terus ditanyakan keuntungan terbesar, ini materinya namanya program linier. Udah. Program linier. Nah, itu model soalnya adalah seperti ini. Jadi ada memodelkan, ada menyelesaikan SPTLDV, ada gambar, ada uji titik ke fungsi objektif. Itu ya, Rek ya. Nah, semoga bisa paham meskipun rada ribet ya. Oke, itu akhir dari bab ini kayaknya ya. Bab ini diakhiri sampai sistem, salah, sampai program linier. Untuk bab berikutnya relatif lumayan mudah sampai sulit juga, yaitu terkait fungsi. Nah, nanti tentang apa aja fungsi di pertemuan berikutnya ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu penjelasan tentang SPTLDV sampai program linearnya. Tetap belajar, jaga kesehatan, jaga keamanan, jangan mendekati daerah konflik kalau masih ada demo. Semoga kita bisa ketemu dengan sehat semuanya hari apa ya, hari saat TKA kalian ya, atau saat kalian selesai PKL, atau hari Jumat kalau kalian mau konsultasi offline, bisa di nanti daftar di grupnya. Oke, terima kasih sekian. Selamat siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak wabarakatuh. Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Oke, Terima kasih. sama-sama. Izin